Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Salsabila Aditya dengan NIM 205200042. Yang kedua ada Ervina Nanda dengan NIM 205200043. Dan yang terakhir saya sendiri, Miswatul Hasanah dengan NIM 205200044. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Pengertian prinsip belajar. Menurut Yastad, prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik, sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar-mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Pengertian prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Konsep tentang belajar. Yang pertama yaitu proses. Belajar pada hakikatnya merupakan proses atau kegiatan atau aktivitas. Seseorang dikatakan belajar kalau di dalam dirinya terdapat aktivitas, baik aktivitas fisik maupun non-fisik, seperti emosi dan aspek mental yang lain. Makin banyak keterlibatan aktivitas individu dalam belajar, maka kadar belajar akan semakin tinggi, seperti keterlibatan aktivitas mental dan pikiran, serta emosional. 2. Perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku merupakan atribut sebagai hasil yang banyak disepakati dari berbagai pandangan tentang belajar. Perubahan tingkah laku dapat meliputi domain pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Perubahan tingkah laku yang menjadi tujuan peserta didik membawa implikasi kepada strategi pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu interaksi. Belajar terjadi karena ada interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar. Sumber belajar seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Interaksi dengan lingkungan itu memiliki pola-pola tertentu, sehingga terjadi variasi pola interaksi. Jadi, setiap peristiwa selalu terjadi interaksi individu dengan sumber belajar. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi dengan kesiapan peserta didik. Yang dimaksud kesiapan adalah kondisi individu yang memungkinkan mereka dapat belajar. Seseorang yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas akan mengalami kesulitan, bahkan akan mengalami putus asa. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari peserta didik untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjajakan dalam lingkungannya. Rasa ingin tahu itu seyogyanya didorong dan bukan dihambat dengan memberinya aturan yang sama untuk semua anak. Yang ketiga, yaitu prinsip persepsi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dengan yang lain. Persepsi ini memengaruhi perilaku individu. Seorang guru akan dapat memahami peserta didik lebih baik bila dia itu peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu. Yang ketiga yaitu prinsip tujuan. Dalam belajar, tujuan belajar harus tergambar jelas dalam pikiran peserta didik ketika proses belajar terjadi. Tujuan belajar merupakan sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Yang kelima, yaitu ada prinsip perbedaan individual. Proses pembelajaran seyogianya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pembelajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Yang keenam yaitu prinsip transfer dan retensi. Retensi adalah kemampuan untuk menyimpan sesuatu yang dipelajari peserta didik ke dalam memori, yang suatu saat akan dapat dikeluarkan jika dibutuhkan. Kemudian transfer adalah kemampuan untuk memindahkan atau mengaplikasikan ke tempat lain.
Selanjutnya, yaitu ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Yang selanjutnya, yaitu prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif berkaitan dengan bagaimana seseorang memberikan reaksi terhadap stimulus atau lingkungan yang dihadapi untuk memberikan penilaian. Hasil belajar afektif berkaitan dengan pengelolaan emosi, dorongan, minat, dan sikap. Selanjutnya yaitu prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Yang terakhir yaitu prinsip evaluasi. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Penilaian individu terhadap proses belajarnya dipengaruhi oleh kebebasan untuk menilai. Evaluasi mencangkup kemampuan individu mengenal penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.